Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video ini aku akan membagikan satu cerita kiriman dari Monik. Hai Monik, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Rasanya udah banyak banget aku membawakan cerita dari seseorang yang terlibat masalah dengan tetangganya. Bahkan saat aku baca komen-komen kalian di kolom komentar, itu juga nggak sedikit orang yang pernah berselisih paham sama tetangganya. Namanya tetangga itu kan ya orang lain, tapi kadang bisa jadi saudara, kadang juga bisa jadi musuh terbesar di kehidupan kita. Terkhusus cerita kali ini itu sebenarnya tidak ada masalah antara Monik dengan tetangganya. Justru di sini Monik ingin berbagi tentang sebuah kejadian yang menimpa tetangganya ini, dengan maksud ada pelajaran yang bisa kita semua dapatkan. Tentunya Monik membagikan cerita ini itu sudah mendapatkan izin dari pihak yang terkait. Ada saja gebrakan kejadian demi kejadian yang menimpa tetangganya ini. Sebut saja namanya Bu Keke. Mulai dari suaminya yang tahu-tahu pergi dari rumah meninggalkan dia dan kedua anaknya, lalu datang lagi pulang ke rumah, tiba-tiba nyerahin Bu Keke, terus bilang mau nikah lagi sama perempuan lain. Hingga terjadilah sebuah kejadian yang menimpa Bu Keke dan kedua anaknya di dalam sebuah rumah kontrakan yang lokasinya itu nggak jauh dari rumahnya Monik. Bagaimana ceritanya? Kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak atas izin yang telah diberikan, terutama izin dari Monik dan keluarganya, begitu pula izin dari Pak RT dan beberapa tetangganya Monik yang kontrakannya nggak jauh dari rumah kontrakan tempat kejadian ini terjadi. Percayalah, sekalipun kejadian ini sudah 11 tahun berlalu, karena kejadiannya di tahun 2015, tapi kejadian seperti ini itu akan selalu terkenang di ingatan orang-orang yang lokasi rumahnya nggak jauh dari tempat kejadian tersebut. Apalagi kejadian ini menimpa seorang single mom. Entah apa yang beliau pikirkan pada saat itu, sehingga beliau memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hidupnya. Dan beliau ajak kedua anaknya yang masih kecil untuk ikut bersama beliau mengakhiri penderitaan demi penderitaan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kejadian ini cukup ramai, menjadi buah bibir di kalangan masyarakat yang berdomisili nggak jauh dari daerah itu. Sedikit disclaimer di awal. Monik ini beserta keluarganya, yaitu kedua orang tuanya dan kakaknya, itu sudah lama menempati area kampung yang di dalamnya itu justru hanya ada rumah-rumah yang dikontrakan. Kampung ini bukan kampung yang besar, bukan juga kampung yang kecil, tapi di dalamnya yang berdomisili itu mayoritas adalah seorang perantau. Karena memang di kampung itu hanya ada rumah-rumah yang dikontrakkan berjejer gitu, hanya ada satu gang, tidak bercabang. Kalau dihitung dari awal gang sampai pucuk gang, itu total di dalam kampung itu berdiri sekitar 37 rumah kontrakan. Dan salah satunya itu adalah rumah kontrakan Monik dan keluarganya. Orang tuanya Monik sendiri itu sudah lama ngontrak di kampung tersebut, yaitu sejak tahun 1992. Pertama kali orang tuanya menikah, langsung cari kontrakan di situ, dan memang dari dulu kampung ini ya isinya cuma rumah-rumah yang dikontrakkan.
Lalu di tahun 94 lahirlah kakaknya Monik, dan di tahun 96 lahirlah Monik. Jadi hitungannya Monik ini ya asli warga situ. Jujur ibunya Monik sejak awal pindah ke kampung tersebut itu jarang banget yang namanya deket sama tetangga. Karena ibunya Monik itu punya trauma, ada rasa takut untuk berinteraksi dengan orang baru, sebab beliau pernah difitnah sama salah satu tetangganya sebelum beliau menikah sama bapaknya Monik. Jadi beliau itu kalau cari tetangga atau ingin berinteraksi sama orang baru, beliau lebih selektif karena beliau takut kejadian itu terulang kembali. Sampai singkat cerita di tahun 2000 datanglah sepasang pasutri membawa bayi mereka pindah ke rumah kontrakan itu. Sepasang pasutri ini sebut saja namanya Pak Joko dan Ibu Keke. Mereka ngontrak tepat di seberang rumah kontrakannya Monik. Entah kenapa setelah kedatangan Bu Keke, ibunya Monik ini jadi suka banget kalau bahasa Jawanya tuh nonggo. Dan baru itu juga Monik melihat ibunya saling bertegur sapa sama tetangga. Sampai anaknya Bu Keke yang perempuan itu sebut saja namanya Uci bertumbuh remaja. Tapi Uci ini memiliki sedikit keterbatasan karena sejak kecil memang dia sudah menderita polio. Jadi membuat Uci ini ruang geraknya ya cuma di kamar. Kalau dia ingin melakukan aktivitas pasti dibantu sama Bu Keke. Sedangkan Pak Joko sendiri itu berprofesi sebagai seorang supir truk antar kota. Jadi Bu Keke ini kerap banget ditinggal pergi kerja sama Pak Joko. Di rumah kontrakan itu ya cuma Bu Keke sama Uci waktu itu. Makanya ibunya Monik ini sering banget main ke rumah kontrakannya Bu Keke buat nemenin Bu Keke. Ya sambil ngebantu Bu Keke mengurus Uci yang ya memang memiliki keterbatasan seperti itu. Nggak terasa sudah 2006. Waktu itu usianya Uci ini sudah 6 tahun. Dan Uci itu nggak punya teman selain Monik. Setiap kali Monik main ke rumah kontrakannya Bu Keke, Uci itu seneng banget. Sampai kalau Monik nggak main ya sehari aja ke rumahnya Bu Keke, Uci itu pasti nyariin, minta diantar keluar rumah buat nungguin Monik main. Makanya merasa bahwa kehadirannya ini sangat spesial buat Uci, Monik tuh nggak pernah skip main ke rumahnya Bu Keke sekalipun ya cuma beberapa menit buat main bentar sama Uci. Hingga perlahan pertemanan antara Monik dan Uci ini terus berlanjut sampai di tahun 2011 Bu Keke ini hamil anak kedua. Terus di tahun 2012 bulan Januari Bu Keke melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Sebut saja namanya Dito. Bu Keke itu sempat cerita ke ibunya Uci, ada rasa takut di benaknya ketika Dito lahir ke dunia. Dito ini berbeda dari Uci. Dito itu terlahir tanpa kurang satu apapun dan dia tumbuh seperti anak pada umumnya. Cuman Bu Keke menyadari mulai ada perubahan nih dari sikap suaminya. Dan hubungan pernikahannya dengan Pak Joko itu terancam akan kandas. Ibunya Monik berusaha untuk menenangkan hatinya Bu Keke dengan memberikan ucapan-ucapan yang memberikan semangat buat Bu Keke, memotivasi Bu Keke agar tidak terlalu negatif thinking sama suaminya. Tak terasa juga sudah tahun 2014. Di situ semuanya sebenarnya berjalan baik-baik saja, tapi pada suatu hari
Pak Joko ini ceritanya baru aja pulang kerja ya. Beliau baru ngantar barang di luar kota, balik, dan rencananya malamnya itu mau ngantar barang lagi. Pas Pak Joko balik, itu sempat ada selisih paham lah, kayak debat-debat kecil sama Bu Keke. Terus tahu-tahu Pak Joko itu keluar sambil membawa tas ransel. Bu Keke teriak-teriak keluar rumah dengan isak tangis yang membuat matanya ini sudah sembab. Tetangga-tetangga pada tanya, tapi nggak ada satupun tetangga yang mendekat ke arah Bu Keke atau hanya sebatas ingin memeluk Bu Keke, menenangkan Bu Keke. Nggak ada. Semuanya hanya saling pandang, terus kayak bisik-bisik maut. Hingga akhirnya ibunya Monik lah yang mendekat ke arah Bu Keke untuk nenangin Bu Keke, ngajak Bu Keke masuk. Dari situlah Bu Keke cerita ke ibunya Monik kalau Pak Joko ini kepergok selingkuh. Bu Keke itu nggak sengaja ngelihat ponselnya Pak Joko, dan di situ ada percakapan antara Pak Joko dengan seorang perempuan di Facebook. Dan sepertinya mereka berdua itu ada hubungan spesial. Dan si perempuan ini secara terang-terangan meminta uang nafkah kepada Pak Joko. Ya dari situ kan Bu Keke kan akhirnya penasaran toh. Dia tanya kan ke suaminya, ini maksudnya apa? Pak Joko yang waktu itu baru saja tidur jadi marah pas waktu ditanya sama Bu Keke. Bu Keke merasa heran dengan reaksi suaminya, sehingga beliau juga kepancing emosi. Terjadilah pertengkaran pada waktu itu dan membuat Pak Joko ini keluar rumah sambil membawa ransel, dan di dalamnya itu ada beberapa baju yang memang sengaja beliau masukkan sebelum beliau memutuskan pergi dari rumah. Ibunya Monik di situ berusaha merangkul Bu Keke, membuat Bu Keke merasa aman, nyaman. Sehingga setelah Bu Keke tenang, barulah ibunya Monik ini pamit pulang. Habis itu sekitar 2 minggu berlalu, Monik, keluarganya Monik, begitu pula dengan tetangga-tetangga yang lain, hampir nggak pernah ngelihat Pak Joko pulang ke rumah kontrakan. Dan Bu Keke itu nampaknya kayak biasa-biasa aja. Ibunya Monik yang waktu itu sempat bertemu sama Bu Keke di jalan saat mau pergi ke pasar, coba tanya baik-baik ke Bu Monik. Ke Bu Monik, ke Bu Keke. Bu, itu Pak Joko belum pulang ya? Kayaknya udah 2 minggu, Bu. Masih belum baikan. Bu Keke hanya menjawab seperti ini. Kayaknya kami nggak akan baikan, Bu. Solusinya cuma cerai. Loh, kenapa cerai? Dito masih kecil. Uci masih butuh bapaknya. Seketika raut wajahnya Bu Keke ini berubah menjadi muram. Beliau terlihat sedih. Sesekali beliau melihat ke arah wajahnya Dito yang sedari tadi beliau gendong, beliau ajak pergi ke pasar. Barulah setelah itu beliau menjawab pertanyaan dari ibunya Monik dan berkata seperti ini. Andai kata pada saat Uci lahir waktu itu ke dunia, keluargaku mau mensupport aku, sekalipun Uci lahir dengan kondisi seperti itu, mungkin saat ini ketika aku tahu Mas Joko selingkuh, aku masih punya tempat pulang. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak-anakku juga. Sayangnya keluargaku malah mengusirku, dan kelahiran Uci itu dianggap sebagai aib keluarga. Karena tidak ada sejarahnya keluargaku melahirkan seorang anak dengan kondisi Uci pada waktu itu. Barulah setelah itu aku benar-benar hidup berdua sama Mas Joko dan memutuskan untuk merantau ke kota ini. Ngontraklah kami di situ. Dan aku juga tidak menyangka kalau Mas Joko bisa sejauh ini. Karena pada waktu itu Mas Joko itu sangat mencerminkan sosok suami yang sangat bertanggung jawab, sayang pada istri, sosok bapak yang sayang sama anaknya,
sekalipun tahu kondisi anaknya seperti itu, Mas Joko benar-benar menyayangi Uci. Tidak pernah Mas Joko membahas tentang kekurangannya Uci. Justru Mas Joko mensupport apapun itu asalkan Uci bisa sembuh. Sampai Mas Joko rela menjadi seorang supir truk antar kota. Karena ya uang cepernya lumayan banyak. Bisalah kami tabung untuk biaya pengobatannya Uci. Tapi entah kenapa sejak aku hamil Dito, aku ngerasa Mas Joko sudah gak tertarik lagi Mbak sama aku. Apa aku sudah tidak semenarik itu ya di pandangannya Mas Joko? Mendengar ucapan dari Bu Keke, ibunya Monik merasa sedih. Ibunya Monik tidak bisa membayangkan bagaimana andai kata beliau berada di posisinya Bu Keke. Jelas itu berat sekali. Tidak semua orang bisa melewati fase-fase seperti yang dilewatin sama Bu Keke. Hingga perjalanan mereka tiba di pasar dan obrolan yang cukup berat itu berakhir begitu saja. Pulang dan semuanya berjalan di kehidupan masing-masing. Sampai pada suatu hari Mas Joko pulang ke rumah. Mas Joko pulang seorang diri. Dan Mas Joko pulang itu tidak seperti Mas Joko pada biasanya. Biasanya kalau Mas Joko pulang itu ya mengenakan celana levis dan kaos seperti sehari-harinya beliau. Tapi kali ini Mas Joko pulang dengan penampilan pakaian yang terlihat sedikit formal, sambil menenteng sebuah berkas dengan map berwarna hijau. Mas Joko menggedor pintu kontrakannya Bu Keke. Ibunya Monik memandang kejadian itu dari balik jendela. Sebenarnya ada beberapa tetangga itu yang menyapa Mas Joko sekaligus bertanya, kemana saja Mas selama ini? Kok nggak pernah kelihatan? Terlihat juga di situ Mas Joko hanya membalas pertanyaan itu dengan senyuman. Sampai Bu Keke membukakan pintu, Mas Joko masuk. Oh, kok jadi Mas Joko ya, Pak Joko? Oke. Ketika Pak Joko sudah masuk ke dalam rumah, mulai nih terdengar keributan di dalam rumah kontrakannya Bu Keke. Dan gak berselang lama, suara pertengkaran antara Pak Joko dan Bu Keke itu juga bersahutan sama suara tangisannya Uci dan Dito yang masih bayi pada waktu itu. Tetangga mulai panik, tetangga mulai khawatir, sehingga akhirnya tetangga mengutus seorang bapak-bapak untuk mengetuk pintu rumah kontrakannya Bu Keke. Begitu rumah kontrakan itu diketok dan dibukakan pintunya, Pak Joko langsung pergi begitu saja dengan ekspresi yang sangat marah. Sedangkan Bu Keke terlihat menangis, wajahnya sudah memerah, dan beliau kayak orang yang sangat stres sekali. Melihat kondisi itu, ibunya Monik langsung menghampiri dan bertanya ada apa. Dengan suara terbata-bata, Bu Keke bilang kalau Pak Joko minta cerai. Dan Pak Joko itu rencananya mau menikah sama seorang perempuan. Lah, perempuan ini itu punya warkop, warung kopi yang biasanya dijadikan tempat jujukannya Pak Joko kalau lagi nganter barang. Kemungkinan hubungan mereka berdua itu sudah berlangsung lumayan lama, sampai pada akhirnya Pak Joko memutuskan menikahi perempuan itu dan menceraikan. Bu Keke juga meninggalkan tanggung jawabnya terhadap kedua anaknya. Hal ini memunculkan simpati di benak tetangga-tetangga sekitar. Tetangga-tetangga mulai nih satu persatu mendekat ke arah Bu Keke, bersimpati, menenangkan, sehingga Bu Keke sudah mulai terlihat stabil, sudah mulai tenang. Begitu pula dengan Uci dan Dito yang ditenangkan sama tetangga-tetangga yang lain. Barulah setelah itu terjadi sesuatu hal yang aneh sama Bu Keke. Bu Keke itu memang kalau dilihat ya sudah seperti Bu Keke pada umumnya. Tapi
ada part-part tertentu Bu Keke itu terlihat kayak lagi ngobrol-ngobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Terus habis nih ya, ketawa-ketawa riang gitu ya, marah-marah. Tapi ketika orang lihat momen itu, orang itu nggak tahu Bu Keke ini lagi marah sama siapa. Apalagi posisinya sambil ngegendong Dito. Beberapa orang mulai khawatir nih dengan kondisi psikisnya Bu Keke. Jangan-jangan mentalnya Bu Keke terganggu karena proses perceraian itu. Dan memang beberapa kali tuh ada bapak tukang pos yang datang ke kontrakan untuk mengantarkan surat sidang. Tapi Bu Keke nggak mau hadir. Bu Keke bilang biar prosesnya lebih cepat, lebih baik. Terserah suaminya di pengadilan mengatakan dia seperti apa, menjelekkan dia bagaimana, dia sudah tidak peduli. Dia lebih mementingkan kesehatannya Uci dan pertumbuhannya Dito. Justru yang menjadi fokus beliau sekarang adalah bagaimana caranya beliau bisa bekerja dan tidak terbebani sama kedua anaknya. Jujur kalau diajak ngobrol nih ya, face to face atau rame-rame, Bu Keke ini tuh masih nyambung, nggak kelihatan kayak orang yang psikisnya terganggu. Ngomongnya enak, lugas. Terus kalau ada orang yang ngebanyol dia juga meresponnya bagus. Sampai tetangga-tetangga itu benar-benar bingung. Iya, dibuat bingung nih dengan sikapnya Bu Keke. Ada satu momen di mana Bu Keke ini sudah dinyatakan resmi bercerai dari Pak Joko. Dan Bu Keke pergi ke pengadilan agama untuk mengambil nafkah ida dan nafkah anak. Oh, muncrat. Lah Bu Keke pada waktu itu diantar sama kakaknya Monik. Dan Bu Keke juga membawa Dito. Begitu tiba di pengadilan agama, ternyata Bu Keke itu dapat nafkah ida dan nafkah anak sebesar 3.500.000. Beliau bawa pulang lah uang itu dan sempat ngasih 100.000 ke Masnya Monik. Masnya Monik awalnya nggak mau, tapi karena dipaksa diterimalah sama Masnya Monik. Dan uang itu ternyata dipakai usaha sama Bu Keke, yaitu jualan kayak sosis goreng, es jajan anak-anak. Dia buat kayak meja kayu kecil gitu di depan rumah kontrakan. Dan dia mulai berjualan tuh di depan rumah kontrakannya sambil menjaga Uci dan Dito. Hal ini sangat diapresiasi sama warga sekitar. Banyak sekali anak-anak situ yang jajan di tempatnya Bu Keke. Cuman entah kenapa jualannya Bu Keke ini hanya berlangsung kurang lebih hampir 2 mingguan doang. Nggak dilanjutin lagi sama beliau. Padahal jualannya laris banget. Hal itu memunculkan pertanyaan di benaknya mamanya Monik, ibunya Monik, ya kan? Ibunya Monik memutuskan untuk mainlah ke rumahnya Bu Keke. Berdasarkan pernyataannya Bu Keke mengatakan, kalau hanya berjualan seperti itu aja, uangnya itu kurang mengcover untuk pengobatannya Uci, di mana pengobatannya itu tidak bisa tercover BPJS 100%. Dari situ, ibunya Monik memberikan saran. Kebetulan, adalah salah satu teman arisannya ibunya Monik yang butuh buruh cuci sama buruh setrika. Siapa tahu Bu Keke ini minat. Bu Keke bilang, oh nggak masalah Bu, kenalin aja sama saya. Dan bener aja dong, job itu diambil sama Bu Keke. Semua cucian dibawa pulang sama beliau sambil beliau tuh ngegendong Dito. Tahun segitu di rumahnya Monik ini, maksudnya di daerah sekitaran rumahnya Monik itu masih ada yang namanya becak. Jadi Bu Keke itu berangkatnya pasti jalan, pulangnya naik becak sambil nenteng baju-baju kotor yang mau beliau cuci di rumah. Jadi beliau itu nyucinya di rumah, nggak di rumah orang yang menyewa jasanya. Soalnya apa? Ketika beliau ngambil cucian, beliau itu ninggal Uci. Dan beliau nggak bisa meninggal Uci terlalu lama. Kasihan. Kalau dilihat-lihat memang kehidupannya Bu Keke ini normal-normal aja kok. Dan statusnya sekarang ini adalah seorang single mom.
Cuman ya itu tadi loh, ada part-part tertentu Bu Keke ini kayak ngomong-ngomong dewe, nangis-nangis dewe, marah-marah dewe, mencaci maki, gak tahu siapa yang dicaci maki. Hal itu memang terkesan aneh ya di pemikiran warga sekitar termasuk ibunya Monik. Tapi melihat perubahan yang sangat signifikan dari Bu Keke, hal itu juga lebih diapresiasi sama warga. Jadi warga itu tidak mau membahas lagi kondisi psikisnya Bu Keke, tapi lebih pengen mensupport pekerjaan barunya Bu Keke. Akhirnya banyak tuh warga situ yang mencucikan pakaiannya ke rumahnya Bu Keke. Dan Bu Keke itu sangat-sangat berterima kasih ke ibunya Monik, soalnya udah dikasih saran seperti ini. Sehingga uang itu bisa beliau tabunglah sedikit demi sedikit untuk pengobatan rutinnya Uci. Ya alhamdulillah Uci ini sekalipun Bu Keke sudah berpisah dari Pak Joko dan Pak Joko itu kayak gak pernah ngasih nafkah ke Uci dan Dito, Bu Keke masih bisa ngobatin atau bawa Uci ini ke rumah sakit berobat rutin setiap bulannya. Dari hasil buru cucinya tadi, setiap pertengahan bulan Uci ini selalu dibawa ke rumah sakit sama Bu Keke. Dan itu posisi Bu Keke selalu bawa Dito. Pernah ada satu waktu di mana ibunya Monik tuh nawarin biar Dito di rumah aja. Ditonya sih emang anteng ya, tapi itu hanya berlaku 3-4 jam. Lah kedepannya Dito ini mulai tantrum cari ibunya. Lah dari situ Bu Keke nggak tega nih ninggalin Dito di rumah tetangganya. Akhirnya udah nggak apa-apa, saya bawa aja Ditonya. Warga itu merasa bahwa sosok Bu Keke ini adalah sosok perempuan yang sangat kuat banget. Jarang ada perempuan seperti Bu Keke. Sampai pada suatu waktu perubahan gaya penampilannya Bu Keke ini sangat mencolok. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, yang namanya orang suka fashion normal-normal aja, kalau pakaian yang dia kenakan tuh terkesan unik. Tapi tidak dengan pakaian yang dikenakan sama Bu Keke. Bu Keke itu tiba-tiba berpakaian yang sedikit terbuka, tapi make upnya itu super bold, super gotik. Kalau dilihat nih ya, dari pandangan masyarakat yang tinggal di perkampungan padat penduduk, ini aneh banget. Karena dari situ Bu Keke akhirnya jadi bahan perbincangan, di mana mulai muncul gosip-gosip yang mengatakan kalau Bu Keke ini mulai gini, ibunya Monik gak tega. Akhirnya lagi dan lagi ibunya Monik lah yang menasehati Bu Keke. Bu Keke bilang, saya cuma pengen jadi perempuan yang disukai sama suami saya. Suami saya tuh suka perempuan yang seperti ini, makanya saya pengen berubah seperti itu. Biar siapa tahu Mas Joko mau pulang ke rumah, mau balik sama saya, mau nengok anak-anaknya. Mendengar itu lagi dan lagi ibunya Monik merasa sedih banget. Perjuangan seorang ibu yang berusaha mendekatkan selalu anak-anaknya dengan bapaknya. Ibunya Monik memberikan pengertian. Tidak semuanya harus dipaksakan. Tidak semuanya harus berjalan detik itu juga. Kadang ada waktu, kadang perlu proses yang tidak sebentar. Pasti suatu saat nanti Pak Joko akan cari 2 anaknya, kata ibunya Monik. Mungkin mendengar beberapa nasihat dari ibunya Monik, akhirnya Ibu Keke ini kembali normal pakaiannya. Ya udah seperti Ibu Keke pada umumnya. Hingga pada suatu ketika, sudah masuklah di tahun 2015. Ini ceritanya itu sekitar 2 minggu setelah Idul Fitri tahun 2015. Monik inget banget. Waktu itu 2 hari sebelum Idul Fitri, keluarganya Monik ini kan memutuskan merantau ke desa asal kelahiran ibunya Monik. Sebelum mereka pergi pada waktu itu, mereka itu sempat tanya ke Bu Keke. Soalnya kan tetangga-tetangga udah mulai pada mudik nih. Cuman ada beberapa termasuk Bu Keke. Ditanya dong sama ibunya Monik. Loh, Bu Keke nggak mudik? Bu Keke di situ hanya duduk di badukan teras depan rumahnya, rumah kontrakannya itu,
sambil bilang, enggak bu, kayaknya saya lebaran di sini aja sama Uci sama Dito. Si Monik di situ langsung nyeletuk, wah tante pasti kesepian nih, soalnya kayaknya tetangga-tetangga ini bakalan mudik semua. Ibu Keke itu hanya bilang begini, ya kayak ngebancandain Monik lah. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung kan ibu jaga kampung. Nanti kalau pulang mudik jangan lupa ya bawain oleh-oleh. Siap tante, kata Monik. Ayo udahlah, keluarganya Monik mudik. Terus baru balik seminggu setelah Idul Fitri. Tapi di situ nggak langsung pulang dulu nih ke kontrakan. Ternyata bapaknya itu ngajak pulang ke desa. Soalnya pas pertengahan jalan bapaknya dapat kabar kalau neneknya Monik, ibu dari bapaknya Monik, itu jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hingga semua acara selesai, ya, barulah keluarganya Monik ini pulang ke rumah kontrakan. Dan di rumah kontrakan itu ternyata udah banyak tetangga-tetangganya yang udah balik dari pulang kampung. Baru aja ibunya Monik ini nurunin koper dari mobil ya. Ibunya Monik ini dipanggil sama salah satu tetangga, sebut saja namanya Mbak Linda. Mbak Linda itu tiba-tiba nyolek aja ibunya Monik dari belakang. Bude, kenapa Lin? Tanya gitu kan sama ibunya Monik. Bude, aku tuh kan udah pulang mudik 3 hari yang lalu. Dan selama 3 hari itu aku gak ngelihat Mbak Keke keluar rumah kontrakan Bude. Bude ada dapat info gak? Mbak Keke mudik apa enggak? Ibunya Monik ngejawab, waktu itu sebelum saya mudik saya sempat tanya. Katanya dia sama anak-anaknya nggak mudik tahun ini. Oh gitu ya Bude? Harusnya ada dong di rumah kontrakan, ya kan? Soalnya kan nggak mudik. Tapi kok 3 hari ini kayak nggak kelihatan ya? Ah yaudah, sebentar. Saya nanti bakal ke rumah dia sambil ngasih oleh-oleh. Dia waktu itu sempat pesan, nanti kalau balik ke kontrakan bawa oleh-oleh. Nanti saya info deh soal Keke. Oh iya, makasih ya Bude, soalnya saya khawatir sama Mbak Keke sama anak-anaknya. Ya beres, siap gitu katanya ibunya Monik. Setelah semua barang-barang diberesin sama ibunya Monik sempat istirahat bentar. Sekitaran ba'da isya jam 7:30 malam, ibunya Monik ini memutuskan untuk ke rumahnya Ibu Keke. Pergilah beliau ke rumahnya Ibu Keke. Diketoklah pintu rumah kontrakan Ibu Keke. Tak berselang lama rumah kontrakan itu terbuka. Tapi terbukanya tuh nggak langsung blak, nggak kayak Bu Keke yang biasanya menyambut ibunya Monik kalau main ke rumahnya. Cuma sedikit gitu. Lah, pas saat pintu terbuka sedikit itu, ibunya Monik tuh sempet ngecium ada aroma bubuk kopi yang kuat banget dari dalam rumahnya Bu Keke. Lah, ibunya Monik ditanya, kenapa Mbak gitu. Hei, Kek ini Kek, kamu katanya minta oleh-oleh, ini aku bawain oleh-oleh. Anak-anakmu udah tidur belum? Oh udah Mbak, udah tidur semua. Nah ini kenapa kamu? Oh maaf Mbak, aku nggak pakai baju. Alasannya begitu. Ini kamu lagi bikin kopi? Iya Mbak, cuma gitu doang jawabnya. Terus nyuruh ibunya Monik taruh aja di luar oleh-olehnya. Aneh dong ngelihat hal itu. Kayak bukan Bu Keke banget. Biasanya ibunya Monik kalau main tuh langsung diajak masuk. Ini kok enggak, kenapa ya? Ibunya Monik yang ya hitungannya masih capek dan tidak terlalu menganggap hal itu serius atau yang gimana-gimana. Ya udahlah, itu oleh-oleh ditaruh di depan pintu. Terus beliau jalan tuh balik pulang. Terus pas beliau jalan balik pulang, beliau tuh iseng kayak nengok ke belakang. Bu Keke ini pakai daster, sempat ngambil itu oleh-oleh sebelum pintunya ditutup lagi. Lah dari situ ibunya Monik curiga. Tiba di rumah cerita dong sama bapaknya Monik. Di situ ada Monik sama masnya Monik. Mendengar ceritanya ibunya, Monik juga merasa ada yang aneh sama Bu Keke. Terus bapaknya menenangkan. Akhirnya mereka istirahatlah malam itu. Di keesokan paginya, Ibu Keke ini terlihat menjemur baju di luar rumah kontrakan. Ditanya dong sama ibunya Monik, gimana oleh-oleh semalam, kamu suka apa enggak sama oleh-olehnya? Uci sama Dito suka enggak? Enak enggak tuh kuenya? Itu kue khas dari desa aku. Terus yang satunya yang keripik itu khas desa suami. Oh enak kok Mbak, enak, makasih ya gitu. Habis
Kelar jemur, Bu Keke langsung masuk aja gitu. Dan ibunya Monik benar-benar mulai merasakan ada hal yang janggal sama Bu Keke. Tapi ibunya Monik karena kerjaannya masih banyak, jadi nggak terlalu ngobrol atau cari tahu soal Bu Keke. Dan niatnya nanti setelah selesai masak untuk makan siang, dia mau main lagi nih ke rumahnya Bu Keke. Lah kok sebelum beliau menunaikan keinginan beliau untuk main ke rumahnya Bu Keke siang hari, Monik yang pulang main itu sempat ketemu sama Bu Keke. Bu Keke itu bilang begini ke Monik, "Nik, kamu dicariin Uci loh," kata Bu Keke. "Iya Bu, udah lama nih aku nggak main sama Uci, kangen. Yaudah nanti sore ke rumah ya, sama ibu main sama Uci. Uci pasti seneng banget tuh. Kamu udah pulang mudi." Iya Bu, ya ibu." Ya Bu, ya tante, gimana sih ini? Monik kamu manggilnya apa sih Nik? Ibu apa tante sih? Balik nih ke cerita. Ya dan Monik masuk, dia cerita ke ibunya. "Bu, tadi aku di depan situ ketemu sama Bu Keke. Bu Keke bilang kalau aku nanti sore disuruh main ke rumahnya. Uci kangen Bu main sama aku." Mendengar hal itu, ibunya Monik bilang begini, "Oh ya udah kalau gitu nanti sore aja sekalian kita main ke rumahnya Bu Keke. Kita bawain masakan. Kebetulan ibu lagi masak banyak. Biar nanti malam Bu Keke nggak usah masak." "Oh oke Bu." Si Monik sempat tidur bentar, sore mandi. Ibunya ternyata udah prepare masakan tuh, udah dimasukin ke rantang. Terus Moniknya ganti baju. Setelah ganti baju, mereka jalanlah ke rumahnya Bu Keke. Diketuklah pintu kontrakannya Bu Keke kan, tok 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 tok, sambil dipanggilin namanya. Cuman kok nggak ngerespon ya. Ini kemana nih Bu Keke ya? Bu Keke, Bu Keke gitu. Kok nggak ada respon? Apa Bu Keke keluar ya? Kalau Bu Keke keluar biasanya itu terdengar suaranya Uci. Uci itu suaranya pasti kayak apa ya? Kayak Uci kan kesusahan ngomong. Dia pasti kayak ya, itu tandanya di dalam ada Uci. Lah ini kok nggak terdengar suaranya Uci? Pas Monik sama ibunya lagi asik manggilin Bu Keke, kebetulan ada Pak RT lewat sama istrinya, sama anaknya yang paling kecil. Mereka silaturahmi tuh sekalian ya kan, mintal-mintul gitu. Ditanya dong sama Pak RT, "Kenapa Bu kok berdiri di depan rumahnya Bu Keke?" "Iya nih Pak, Bu Keke kok saya panggilin kok nggak nyaut-nyaut ya Pak?" "Oh lagi keluar mungkin." "Oh keluar ya, ngajak Uci kali ya." Biasanya kalau ibunya nggak ada tapi di dalam ada Uci, pasti Uci teriak-teriak, "Pak ini nggak ada nih suaranya Uci." Iya kali ya Bu ya, ngajak Uci sama Dito kali. Mungkin mereka lagi nggak tahu main kemana. Mendengar hal itu jujur di benaknya ibunya Monik agak janggal banget. Karena kalau Bu Keke harus keluar ngajak Uci itu PR banget. Kalau ngajak Dito doang oke lah. Tapi ini ngajak Uci. Biasanya kalau ngajak Uci, Bu Keke ini pasti ngajak ibunya Monik buat bantu ngejaga Uci. Karena memang Bu Keke ini nggak dibuka-buka pintunya, akhirnya makanan yang dibawa sama ibunya Monik dari rumah ditinggalin aja di depan pintu. Terus mereka pulang. Pak RT sama istrinya juga balik pulang tuh. Ditunggu, kok rantangnya masih ada ya di depan pintu ya? Kok pintunya masih tutup ya? Lah biasanya kalau Bu Keke keluar sama Dito doang, pintunya tuh nggak dikunci. Karena mengantisipasi kalau tahu-tahu si Uci kan ditinggal di rumah tuh. Uci butuh apa, terus ada tetangga yang main ke rumah, ngedengar Uci minta tolong, tetangga bisa langsung masuk. Lah ini pintunya dikunci. Jadi ibunya Monik maupun Moniknya nggak bisa masuk lah ke dalam rumahnya Bu Keke. Ditunggu sesekali ibunya Monik tuh mantau dari arah jendela. Dipantau kok gak dibuka-buka ya pintu rumahnya Bu Keke ini. Ini Bu Keke kemana sebenarnya? Sampai pada akhirnya sekitaran jam 9 malam. Sebenarnya Monik sama keluarganya ini kan sudah tidur malam. Monik itu terbangun karena dia haus. Dia keluar kamar, niatnya mau ngambil air minum ke dapur, ya kan? Tapi pas matanya tidak sengaja melihat ke arah jendela, dia tuh melihat kok
samar-samar pintu rumahnya Bu Keke kebuka ya. Dia ngedeket dong. Didekatilah jendela ini, tirainya dibuka sama Monik. Ternyata Bu Keke ini keluar rumah. Cuman ada yang aneh gitu sama Bu Keke. Pandangannya kayak kosong. Dia cuma jalan dengan ekspresi yang datar. Monik merasa heran, kok Bu Keke kayak bukan Bu Keke gitu loh. Gak berselang lama, tiba-tiba Bu Keke ini melambai ke arah Monik. Ya Monik melambai. Terus Bu Keke masuk. Pintunya ditutup lagi dan rantang makanan itu gak tersentuh sama sekali sama Bu Keke. Wah, ini ada yang aneh. Dia bangunin dong orang tuanya. Bu, Bapak, bangun. Keluarlah orang tuanya Monik dari dalam kamar. Tanya, kenapa sih Nik? Kenapa kok teriak-teriak? Monik ceritalah ke ibu bapaknya. Dilihat, oh iya ya, kok gak disentuh ya? Habis itu ibunya Monik keluar rumah, nyamperin ke rumahnya Bu Keke. Diketuk berkali-kali. Gak ada respon sama sekali dari Bu Keke. Terus ibunya Monik tanya ke Monik, beneran tadi ada Bu Keke? Iya ada Bu, cuma wajahnya pucat, ekspresinya datar. Terus kayak gak ngomong apa-apa, tiba-tiba melambai, kan aneh Bu. Terus bapaknya Monik bilang begini, udah, kita tidur aja. Besok pagi aja kita ke rumahnya Bu Keke lagi. Ini udah malam, gak baik, gak enak sama tetangga, waktunya istirahat. Ya udahlah, mereka balik nih ke dalam rumah, tidur ke kamar masing-masing. Tapi jujur setelah itu Monik ini gak bisa tidur karena dia kepikiran banget sama apa yang dia lihat tentang Bu Keke. Keesokan paginya, kan ini hari Minggu, bapaknya Monik bilang begini, Bu, aku nongkrong ya sama bapak-bapak di pos kampling. Oh ya Pak, ya. Ini rencana saya juga mau ke rumahnya Keke Pak. Mau tanya kabarnya Keke sama anak-anaknya gimana. Yaudah. Ini kalau ada apa-apa kabarin Bapak Bu. Ya Pak. Si Monik ikut ibunya. Bu ikut ya Bu ya. Yaudah ayo. Pergilah mereka ke rumahnya Bu Keke lagi. Dan di situ ada beberapa tetangga-tetangga yang ikut menyaksikan. Lagi dan lagi gak ada respon. Rantang itu masih berdiri di posisinya. Kali ini ibunya Monik udah benar-benar khawatir banget. Nyuruh Monik pergilah ke rumahnya Pak RT. Kebetulan di pertengahan jalan ketemu sama Pak RT. Pak RT lagi jalan mau ke depan gang. Kan di kampung ini gak ada persimpangan gang gitu kan, cuma lurus lempeng gitu. Monik bilang, Pak disuruh ibu ke rumahnya Bu Keke. Ada yang aneh deh Pak sama Bu Keke. Oh iya dah, ini kebetulan Bapak juga mau ke pos kampling, nyamperin bapak kamu sama bapak-bapak yang lain. Mampirlah dulu ya Pak RT ke rumahnya Bu Keke. Dan di depan rumahnya Bu Keke tuh udah rame sama ibu-ibu kontrakan situ. Pada bingung nih, pada khawatir dengan kondisinya Bu Keke, Uci, dan Dito. Pas waktu dipanggil-panggil sama Pak RT, Bu Keke ini juga gak ada respon sama sekali. Pak RT udah benar-benar khawatir. Akhirnya menghubungi bapak-bapak yang ada di pos kampling. Bapak-bapak datang dan Pak RT di situ mulai menyalakan video. Pintu rumahnya Bu Keke itu sama Pak RT disuruh dobrak. Udah dobrak aja pintunya. Kayaknya dia nggak beres nih. Bapak-bapak di situ langsung tolong menolong, bahu membahu mendobrak pintu rumah kontrakannya Bu Keke. Didobraklah pintu itu sampai akhirnya terbuka. Ketika pintu itu berhasil terbuka, aroma yang keluar itu bukan aroma yang main-main. Ada aroma kopi bercampur aroma anyir. Aromanya itu bener-bener gak enak banget, bikin kepala pusing katanya Monik. Dari situ Pak RT sudah berspekulasi atau berpikir jagani hal-hal yang tidak gitu. Pak RT langsung bilang, minta tolong dong bapak-bapak antar saya ke polsek. Akhirnya diantar tuh sama bapaknya Monik ke polsek. Semua warga gak ada yang boleh masuk ke dalam rumahnya Bu Keke. Ibunya Monik di situ terlihat khawatir sampai nangis. Gak berselang lama bapak polisi datang bersama Pak RT dan bapaknya Monik. Akhirnya rumah kontrakannya Bu Keke ini diamankan.
Dan berdasarkan hasil temuan Bapak Polisi dan Pak RT mengatakan kalau Ibu Keke, Uci, dan Dito ditemukan telah meninggal dunia di dalam rumah kontrakan itu. Dan kondisinya Uci sama Dito itu jauh lebih mengenaskan timbang kondisinya Bu Keke. Dan sepertinya Bu Keke itu kedua anaknya terlebih dahulu sebelum akhirnya dia sehari setelah dia melakukan itu terhadap anak-anaknya. Ya. Dan di bawah tubuhnya Bu Keke yang di plafon itu ada sepucuk surat. Dan di surat itu bertuliskan seperti ini. Surat ini aku tujukan untuk Mas Joko, bapak dari anak-anakku. Kamu tidak masalah tidak menganggap aku sebagai mantan istrimu, atau kamu menganggap bahwa kamu tidak pernah menikah sama aku nggak apa-apa mas. Tapi kenapa kamu nggak pernah datang untuk menengok anak-anakmu? Mereka tidak bersalah. Kalau kamu ingin marah, hukum aku mas, jangan hukum anak-anak. Mereka masih butuh kamu. Kamu meninggalkan mereka hanya demi seorang perempuan. Aku tidak pernah menyalahkan kamu, tidak pernah mempermasalahkan kamu ketika kamu tidak pernah memberikan aku nafkah seperti yang pernah kamu ucapkan, seperti yang pernah kamu berikan sebelumnya. Semua kebutuhan aku coba backup dengan uang hasil simpanan aku. Dari setiap uang yang kamu berikan, ketika aku kelaparan dan makanan itu harus dimakan untuk anak-anak, aku rela. Tapi kenapa harus seperti ini balasan yang kamu berikan untuk aku? Salah aku apa mas? Aku juga sudah mengikhlaskan ketika kamu menceraikan aku demi perempuan itu. Aku merelakan kamu pergi dengan perempuan itu. Aku tidak keberatan ketika pada akhirnya perempuan itu yang berlabuh di kehidupan kamu. Tapi kenapa harus anak-anak juga kamu seret? Ikut merasakan penderitaan yang aku rasakan mas. Seharusnya jangan hukum anak-anak, cukup hukum aku saja. Kalau memang kamu tidak ingin bertemu dengan anak-anak, dan dengan cara ini kamu mau menemui anak-anak, aku akan ajak anak-anak mas. Biarkan anak-anak ikut damai, tenang bersamaku, tanpa dia harus bertanya nantinya di mana bapaknya sekarang. Sedih banget. Surat itu akhirnya dibawa sama Bapak Polisi sebagai sebagai barang bukti. Jenazahnya Bu Keke, Uci, dan Dito langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan rumah kontrakannya Bu Keke ini diamankan dengan garis polisi. Entah kenapa setelah itu suasana rumah kontrakannya Bu Keke ini menjadi aneh, seram. Terus hawanya itu aneh banget. Padahal sudah dibersihkan setelah dijadikan tempat olah TKP. Kerap kali warga itu mendengar suara tangisan seorang perempuan, suara ketawa seorang bayi. Terus kadang itu ada beberapa warga itu bersaksi mendengar kayak suara teriakannya Uci. Tapi kan nggak mungkin, mereka masih ada di rumah ini. Dan mereka, jenazahnya Bu Keke, Uci, dan Dito sudah dipulangkan ke rumah keluarganya Bu Keke untuk dimakamkan. Butuh sekitar hampir 1 bulan, rumah kontrakan ini akhirnya dibersihkan secara total sama pemilik kontrakan. Tapi sampai tahun 2023 itu belum ada yang menghuni. Terus di tahun 2024 pertengahan kemarin itu ada yang menempati. Tapi dia nggak betah. Dia cuma berhasil bertahan sebulan, soalnya sudah dibayar sebulan, mau pindah itu eman. Cuman ya gitu, katanya banyak banget gangguan, kayak barang tuh tiba-tiba pindah sendiri. Terus tiap malam tuh ngedengar suara tangisan. Terus kadang mereka mencium aroma yang aneh. Tapi ya nggak ada apa-apa. Itu
dia mencoba mengkamuflase, mungkin aku halusinasi. Hingga akhirnya dia benar-benar gak kuat, pindahlah dia. Dan rumah kontrakan itu kembali kosong. Terus sempat ditempatin lagi sama 2 mahasiswi. Kontrak di situ. Lagi dan lagi mereka gak betah. Tapi kali ini lebih lama, bertahannya 3 bulan. Terus kosong, ditempatin lagi. Sampai akhirnya dari tahun 2025 bulan September sampai tahun 2026 bulan Agustus ini ya, video ini tayang, rumah kontrakan itu masih belum ada yang menempati. Dan rumah kontrakan itu terkenal dengan title angker horor ada setannya. Padahal segala upaya sudah dilakukan sama pemilik kontrakan, mulai mengadakan pengajian, mendatangkan seorang spiritual. Terus rumahnya itu dibiarkan lampunya terus menyala. Masih lampu latar itu suka tiba-tiba meletus sendiri lampunya. Nggak tahu kenapa. Bahkan sudah dicekkan ke petugas PLN. Petugas PLN merasa ini tidak ada yang namanya konsleting listrik. Listriknya aman. Cuma nggak tahu kenapa lampunya selalu pecah bolanya itu. Lah, menurut kalian gimana? Silahkan kalian komentar aja di kolom komentar. Itu tadi cerita dari Monik. Teruntuk Monik, terima kasih banyak. Dan teruntuk beberapa pihak yang telah memberikan izin aku membawakan cerita ini juga terima kasih banyak. Besar harapan kami ada pelajaran yang bisa kalian dapatkan. Silahkan saja kalian berpendapat di kolom komentar sesuai pendapat kalian ketika kalian mendengarkan cerita yang dibagikan sama Monik di video kali ini. Oke, aku akhiri dulu. Buat kalian yang belum support, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Terus jangan lupa sertakan pendapat kalian. Buat kalian yang mau berbagi cerita, cek juga kolom deskripsi karena semua informasinya sudah aku sertakan di bawah. Buat kalian yang mau berpendapat, mau menyapa aku, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.